Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Laga pramusim MU ditekuk Borussia Dortmund 2-3. Bertanding di Allegiant Stadium, hujan gol terjadi dalam laga MU versus Dortmund. Kedua tim saling berbalas gol. Gol MU dicetak oleh Diogo Dalot di menit ke-24 dan Anthony pada menit ke-52. Dortmund kemudian membalas lewat 2 gol beruntun Daniel Malen yang cepat di menit ke-43 dan 44. Gol Youssoupha Moukoko di menit ke-71 memastikan kemenangan atas Manchester United. Hasil ini menjadi kekalahan ketiga beruntun MU di pramusim. Hat-trick kalah Manchester United. Ada yang hat-trick, akan tetapi bukan gol melainkan kekalahan. Manchester United kalah pada 3 laga pramusim mereka secara beruntun. Sebelum kalah 3-2 dari Dortmund, United juga kalah 3-1 dari Wrexham dan 2-0 dari Real Madrid. Berbeda dengan lawan Wrexham, MU tampil dengan tim terbaik saat melawan Real Madrid. Saat kalah melawan Dortmund, Erik ten Hag tidak memainkan mayoritas pemain utama dalam starting 11. Onana sekarang pasti sepakat dengan De Gea kalau Maguire itu sangat berbahaya. Apa yang dirasakan David De Gea selama beberapa tahun terakhir sebagai kiper Manchester United dirasakan juga oleh Andre Onana. Harry Maguire sebagai kawan itu sangat berbahaya. Sebuah blunder Maguire di lini belakang nyaris membuat gawang Onana kebobolan. Onana bereaksi keras dan langsung memarahi sang rekan. Onana tampak kesal. Mane jalani tes medis hari ini untuk hijrah ke Al Nassr. Diberitakan Sky Sport, tes medis Mane akan dilakukan di Dubai hari ini, Senin 31 Juli 2023. Penyerang Senegal itu sudah mendapat restu dari Bayern Munich untuk cabut dari Allianz Arena. Al Nassr menebus Mane seharga 24 juta pound sterling dan memberinya kontrak selama 4 tahun. Ia akan mendapatkan gaji bersih sekitar 34 juta pound sterling atau sekitar 659 miliar rupiah per tahun. Kovacic tunggu Gvardiol di Manchester City. Mateo Kovacic tak sabar menunggu Joško Gvardiol di Manchester City. Bek muda Kroasia itu mendapat pujian dari seniornya. Kovacic, senior Gvardiol di timnas Kroasia, memujinya sebagai pemain yang matang. Pengalaman dan jam terbangnya dinilai cocok untuk City. Van Dijk soal musim lalu, Liverpool juga manusia, banyak salahnya. Virgil van Dijk mengakui betul performa buruk Liverpool musim lalu. Tetapi sebagai manusia biasa, The Reds cuma bisa bangkit untuk menebusnya musim ini. Van Dijk pun optimistis melihat Liverpool bangkit musim depan demi membayar tuntas kegagalan musim lalu agar fans bisa bahagia lagi. Ousmane Dembélé merapat ke PSG. Kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Winger andalannya Ousmane Dembélé dikabarkan menerima pinangan Paris Saint-Germain. PSG tahu ada klausul pelepasan 50 juta euro dalam kontrak Dembélé yang berakhir 31 Juli dan harga si pemain akan melambung hingga 100 juta euro per 1 Agustus. PSG bahkan sudah mengikat perjanjian kontrak 5 tahun dengan agen Dembélé, Moussa Sissoko.
Pihak Dembele menerima dengan tangan terbuka karena tahu mereka akan mendapat bagian 50% dari total 50 juta euro yang akan dibayarkan ke PSG ke Barcelona nantinya. Alan Saint-Maximin susul Firmino dan Mahrez ke Al Ahly. Satu lagi pemain Premier League hijrah ke Liga Arab Saudi. Kali ini giliran winger Newcastle United Alan Saint-Maximin yang gabung Al Ahly. Kepastian transfer itu diumumkan Al Ahly Senin 31 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat setelah membayar 30 juta pound sterling atau setara dengan 540 miliar rupiah kepada Newcastle. Saint-Maximin dikontrak 3 tahun. Chelsea serius ingin bajak Kylian Mbappe dari kejaran Liverpool. Sudah bukan negosiasi. Chelsea dikabarkan serius ingin membajak rencana kepindahan bintang PSG Kylian Mbappe yang belakangan santer digosipkan bakal hengkang ke Liverpool. Berbeda dengan Liverpool yang hanya ingin menggait Mbappe dengan status pinjaman, Chelsea diklaim memilih untuk memboyong sang bintang secara permanen. Strategi yang disiapkan Chelsea untuk merayu PSG agar bersedia melepas Mbappe ke Stamford Bridge adalah skema pembayaran secara cash plus pemain. Masih nganggur, Roberto Pereira masuk dalam bidikan Inter Milan. Pereira berpisah dengan Udinese pada awal musim panas ini setelah kontraknya berakhir. Agen pemain asal Argentina itu mengungkapkan bahwa Inter telah menanyakan tentang potensi transfer setelah mengetahui status kliennya tersebut. Agennya menegaskan bahwa pemain asal Argentina ini ingin tetap berada di Serie A dan Inter adalah satu-satunya klub yang mendekatinya. Borussia Dortmund masih terbuka untuk beraktivitas di bursa transfer. Borussia Dortmund telah mendatangkan 3 pemain sejauh ini di bursa transfer musim panas ini. Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl merasa puas dengan bisnis transfer yang telah klub lakukan sejauh ini. Namun tetap akan memantau pasar transfer. Jika ingin mendatangkan pemain lagi, kemungkinan Dortmund harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Namun, Kehl menyatakan bahwa tidak ada penjualan yang direncanakan saat ini. Dortmund saat ini sedang berkonsentrasi pada tur pramusimnya di Amerika Serikat. Granit Xhaka ungkap ambisinya pindah ke Bayer Leverkusen. Granit Xhaka menyelesaikan kepindahannya ke tim asuhan Xabi Alonso pada awal bulan ini setelah 7 tahun di Emirates Stadium. Pemain asal Swiss itu telah tampil lebih dari 200 kali di Premier League untuk The Gunners dan memenangkan 4 trofi termasuk 2 Piala FA. Xhaka mengklaim bahwa ia ingin menghadapi tantangan baru setelah meninggalkan Arsenal. Dia akan berharap untuk memenangkan lebih banyak trofi bersama Leverkusen setelah mereka finish di peringkat 6 Bundesliga musim lalu. Sedang negosiasi dengan Napoli, Victor Osimhen ditawar Al Hilal. Klub asal Arab Saudi Al Hilal kabarnya telah mengontak Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, untuk mengajukan penawaran bernilai 130 juta euro untuk Victor Osimhen. Namun tawaran tersebut ditolak olehnya. Kubu Stadio Diego Armando Maradona tidak mau menjual sang striker asal Nigeria pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan mereka sedang berupaya untuk memperpanjang kontraknya. Osimhen akan mendapatkan kontrak baru yang akan menaikkan gajinya secara signifikan selagi dihargai 200 juta euro oleh kubu Napoli. Giorgio Furlani, AC Milan sudah lewati masa krisis. CEO AC Milan yaitu Giorgio Furlani mengatakan bahwa situasi di Rossoneri sekarang sudah baik setelah klub sempat terjebak dalam periode krisis. Sempat kesulitan menembus 4 besar Serie A selama bertahun-tahun, AC Milan sekarang sudah konsisten bercokol di papan atas dalam 4 tahun terakhir.
Sang CEO menyebut Milan berupaya keras untuk menjaga reputasi klub seperti sekarang ini dan bertekad kembali membuat prestasi pada musim 2023-2024 yang akan bergulir sebentar lagi. Inter Milan ingin perpanjang masa bakti Federico Di Marco. Saat ini, Federico Di Marco masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga akhir Juni 2026. Nerazzurri sedang bersiap untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Ia merupakan pemain yang terlalu penting bagi tim jika dibiarkan mendekati masa kontraknya saat ini. Klub juga berniat untuk memberikan penghargaan kepada pemain berusia 25 tahun itu atas penampilannya dengan kesepakatan yang lebih baik. Saat ini Di Marco mendapatkan gaji sekitar 1,8 juta euro per musim. Dia akan mendapatkan sekitar 3 juta euro bersih per musim dalam kesepakatan baru nanti. Jurgen Klopp akan tetap mainkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan. Dengan Fabinho dan Jordan Henderson yang akan meninggalkan klub, Klopp sejauh ini kekurangan opsi di lini tengah. Jurgen Klopp memberi bocoran peran reguler Trent Alexander-Arnold yang akan tetap sebagai bek kanan, meskipun sempat diuji coba sebagai pemain nomor 6 di pramusim tahun ini. Ini posisi yang sama sekali berbeda dengan yang dia mainkan musim lalu atau ketika dia bermain untuk Inggris. Karena itu adalah posisi bertahan, bahkan saat kami kekurangan posisi nomor 6 saat ini, kami masih ingin mencobanya lagi dengan Trent di bek kanan, kata Jurgen Klopp. Paul Merson dukung Nicolas Jackson bersinar di Premier League. The Blues menghabiskan dana sekitar 30 juta pound sterling untuk merekrut Nicolas Jackson dari klub Spanyol Villarreal bulan lalu. Mantan pemain Arsenal Paul Merson mengaku sangat terkejut dengan penampilan Jackson di pramusim dan yakin pemain asal Senegal tersebut akan berkembang untuk Chelsea musim depan. Nicolas Jackson terlihat seperti pemain yang hebat. Saya sangat terkejut dengan Jackson sejauh ini. Saya tahu ini baru pramusim, tetapi apa yang saya lihat sudah cukup. Dia adalah pemain yang sangat bagus, kata Merson. Penggemar di Kamerun bangga Andre Onana merapat ke Manchester United. Pada musim panas tahun ini, Andre Onana mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Inter Milan demi merapat ke Manchester United. Onana lantas mendapatkan kontrak selama 5 musim dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan berikutnya. Belakangan, Onana mengklaim kepindahannya ke Manchester United mendapatkan sambutan luar biasa dari para penggemar setan merah di Kamerun. Onana mengklaim para penggemarnya merasa bahagia dan bangga karena melihat dirinya bergabung dengan tim sekelas The Red Devils. David Beckham siap kembali ke Manchester United. David Beckham mengaku siap kembali ke Manchester United jika keluarga Glazer jadi melepas kepemilikan klub kepada investor baru dalam waktu dekat. Mantan bintang setan merah ini percaya bahwa sudah saatnya keluarga Glazer meninggalkan Old Trafford setelah kehilangan para penggemar. David Beckham merasa bahwa Manchester United harus melakukan investasi besar-besaran saat ini jika mereka ingin kembali ke puncak sepak bola Inggris dan Eropa. Beckham terbuka untuk kembali dan menjalankan peran di manajemen klub jika pemilik baru tiba. Sepi peminat, Eden Hazard berpotensi pensiun musim panas ini. Kabar yang beredar di Spanyol mengatakan bahwa Eden Hazard berpotensi untuk pensiun di bursa transfer musim panas ini setelah memutus kontrak setahun lebih awal dari Real Madrid. Sebulan setelah pemutusan kontrak, Hazard masih tak kunjung menemukan klub baru. Dia telah dikaitkan dengan kepulangan ke Belgia dan juga Amerika Serikat, namun tidak satupun yang serius. Sang pemain berusia 32 tahun itu akan terus mencari klub baru hingga bursa transfer musim panas ini berakhir. Namun, jika tidak ada tawaran yang cocok, maka dia akan pensiun dari lapangan hijau. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See
See you!